Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andriansyah dari kelas 2A Seni Karawitan dengan nomor induk mahasiswa 201231011 dari kelompok 7. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yakni Siti Nurajijah dan Aldi Prasetya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang kesenian angklung landung yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Angklung sebagai warisan budaya. Kesenian tradisional angklung menjadi suatu kebanggaan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Barat. Terbukti puncak kebanggaan pada bulan November 2012, UNESCO mencatat bahwa angklung sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Sungguh merupakan suatu prestasi atau pembuktian pengakuan eksistensi angklung di dunia. Maka dari itu harus melestarikan dan menjaga pengakuan tersebut. Dari daya tarik musik seni tradisional angklung memiliki tingkatan yang tinggi di tingkatan nasional dan internasional. Sedangkan tingkat lokal sendiri dianggap kurang, masih perlu sosialisasi. Perlu diadakan usaha yang maksimal serta tingkat kesadaran yang tinggi agar di lokal daerah asal agar angklung bertahan lama, lestari sesuai yang diharapkan. Salah satu hal yang terpenting adalah memperkenalkan kesenian angklung ini kepada generasi baru. Angklung sejak lama. Menurut Wikipedia, tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa kapan angklung digunakan. Tetapi bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik pra-Hinduisme dalam kebudayaan Nusantara, terutama yang berada di sekitar Jawa Barat, tepat di suku Sunda. Angklung baru muncul merujuk pada kerajaan Sunda, yakni abad ke-12 sampai ke abad 16. Asal mula terciptakan musik bambu, yakni pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan kehidupan dari padi atau pare sebagai makanan pokok. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi yang memberikan kehidupan hirup-hurip kepada manusia. Angklung diciptakan dan digunakan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur dan makmur. Profil umum angklung. Secara umum, angklung dikenal sebagai alat musik yang memiliki nada ganda atau disebut juga dengan multitonal. Secara tradisional, alat musik ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat suku Sunda di Provinsi Jawa Barat. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga bunyi yang dihasilkan karena benturan dari bahan pipa tersebut. Adapun bunyi yang timbul dari getarannya menghasilkan susunan nada 2, 3, dan 4 yang di dalamnya tergantung setiap ukurannya. Menurut Jonathan Rigg dalam bukunya Dictionary of the Sunda Language terbitan 1862 mengemukakan pengertian angklung, yaitu alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong-potong ujungnya, menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam satu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Kata angklung sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Sunda, yaitu angkleng-angkleng yang berarti diapung-apung, dan klung merupakan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut. Dengan kata lain, berarti suara klung yang dihasilkan dengan cara mengapung-apungkan alat musik itu. Tidak semua jenis bambu bisa digunakan untuk membuat angklung. Jenis yang bisa digunakan adalah jenis bambu hitam atau awi wulun dan bambu ater atau awit taman. Dua jenis bambu ini bagus dan baik karena jika dalam jangka waktu yang lama dan mengering akan berwarna kuning keputihan dan berpengaruh juga pada nada yang timbul. Tiap nada atau laras dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah atau wilahan setiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Jenis-jenis angklung. Di beberapa daerah di luar suku Sunda sudah banyak modifikasi baru dari angklung yang induk awal dari Jawa Barat. Berikut contoh-contohnya. 1. Angklung Kanekes dari daerah Baduy Kanekes. 2. Angklung Reog di Ponorogo pengiring tari reog. 3. Angklung Bali dengan nada dan kekhasan Bali. 4. Angklung Gubrag di Kecamatan Cigudeg, Bogor. 5. Angklung Gudeg dari Malangbong, Garut. 6. Angklung Buncis Sebaran di Priangan. 7.
Angklung Badut di Priangan Timur. Adapun dari judul yang diambil ini, Angklung Landung, yang berasal dari Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai lungsuran atau mungkin modifikasi dari seni angklung buncis dan badut yang merebak di daerah Priangan dan Priangan Timur, termasuk di dalamnya kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya. Kreasi angklung buncis dan badut. Angklung buncis. Buncis merupakan seni pertunjukan yang bersifat hiburan. Di antaranya terdapat di Baros, Arjasari, Bandung. Pada mulanya, buncis ini digunakan pada acara-acara pertanian yang berhubungan dengan padi. Pada tahun 1940-an, dapat dianggap sebagai berakhirnya fungsi ritual buncis dalam penghormatan padi. Karena sejak itu, buncis berfungsi sebagai seni hiburan. Nama kesenian buncis ini berkaitan dengan unsur lagu di kalangan rakyat, yakni cis kacang buncis nyengcle. Instrumen yang digunakan adalah 2 angklung indung, 2 angklung ambrung, angklung panempas, 2 angklung pancer, dan angklung enclok, dan lain-lain. Adapun lagu-lagu pada angklung buncis tersebut diantaranya adalah badut, buncis, renggong, dan lain-lain. Angklung buncis di Manonjaya. Disebut angklung buncis mungkin karena setiap helaran atau pertunjukannya membawakan lagu cis kacang buncis. Angklung buncis ini merupakan khas dari Manonjaya karena kegiatan ini berada di Manonjaya sejak lama. Dan diketahui kesenian angklung buncis ini dilakukan dalam kegiatan turun mandi bagi anak yang mau disunat. Bahkan saat ini angklung buncis di Manonjaya melahirkan gaya seni angklung yang baru, yakni angklung landung. Sekitar tahun 1990-an merupakan masa transisi atau perubahan serta timbulnya keinginan dari anggota sanggar yang memodifikasi angklung buncis. Menurut Bapak Dedi Kusnandi, yaitu beliau sebagai tokoh masyarakat di Manonjaya, mengatakan bahwa pada tahun 1900 tersebut di Manonjaya ada lingkung seni atau zaman sekarang disebut sanggar seni yang diberi nama Wanda Reka. Angklung badut. Angklung badut ini tumbuh di Priangan Timur. Menurut Disparbud Provinsi Jawa Barat, seni angklung badut ini lahir dan dibesarkan di Kampung Parakan Honje, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Kesenian ini termasuk ke dalam rumpun seni pertunjukan jenis helaran, arak-arakan, atau pawai. Dan adapun fungsi kesenian ini yakni untuk mengarak dan menghibur pengantin sunat. Angklung landung. Arti dari kata landung yakni panjang ke bawah. Dengan kata lain, bahwa arti kata landung bisa diartikan sebagai gambaran benda yang terurai panjang ke bawah. Angklung ini kini terkenal dan dibicarakan para praktisi kesenian bahwa di Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, terhadap modifikasi angklung ini. Bisa dikatakan bahwa angklung landung ini adalah warisan atau yang menerima waris dari pusaka kesenian angklung yang ada lestari pada zaman dahulu. Terbukti pula bahwa angklung ini merupakan modifikasi dari angklung buncis dan angklung badut. Adapun pencetus dari anggota Wanda Reka yang memodifikasi angklung landung ini yakni Apep Suherlan, yang merupakan pimpinan Sanggar Seni Putra Pajajaran. Dialah yang berhasil memodifikasi angklung dengan kekhasan angklung panjang ini atau angklung landung. Angklung landung ini diciptakan pada tahun 2000-an. Yang menarik dari angklung landung ini adalah ukurannya yang lebih besar daripada angklung pada umumnya. Angklung landung memiliki ukuran 2,75 meter. Juga angklung ini menggunakan nada pentatonik dengan jumlah bingkai 3. Sedangkan pada angklung biasa, jumlah bingkainya ada 2. Tujuan pembuatan angklung ini yakni supaya orang-orang bisa membedakan antara angklung ciptaannya dengan angklung yang lainnya. Dengan ditandai yakni angklungnya yang tinggi juga ditambah dengan pernak-pernik warna-warni. Lingkung seni Putra Pajajaran adalah penerus yang terus eksis serta menyandang utama pewaris seni angklung di Manonjaya. Lingkung seni inilah yang menonjolkan seni angklung landung tersebut. Kesenian angklung landung ini dimainkan oleh berbagai usia dan berbagai generasi,
dari yang tua, yang muda maupun anak-anak. Namun beranjaknya zaman yang semakin modern, kesenian angklung landung ini semakin kurang peminatnya. Karena banyak orang di sana juga tidak mengenali kesenian angklung tersebut. Padahal di sisi lain angklung landung ini pernah menjuarai di beberapa tempat, bahkan banyak sekali pemerintah yang meminta untuk mengisi acara festivalnya dengan angklung landung ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikan kesenian angklung landung ini agar kesenian ini bisa dikenal lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Saya Rizky Andriansyah bersama Siti Nurajizah dan Aldi Prasetya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kesenian Sunda yang hingga kini masih dipertahankan. Salah satunya angklung landung. Kesenian yang satu ini biasa digelar untuk memeriahkan pengantin sunat atau menyambut tamu undangan. Kelompok orang yang masih melestarikan kesenian angklung landung adalah Sanggar Pajajaran, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Angklung landung merupakan salah satu kesenian yang secara umum tidak ada bedanya dengan angklung biasa. Bedanya, angklung landung alatnya lebih tinggi dan dilengkapi dengan pernak-pernik di ujungnya. Biasanya, angklung landung dimainkan oleh beberapa orang, antara 8 hingga 10 orang, yang diiringi oleh dogdog dan kendang serta trompet diarak keliling kampung untuk menghibur sebelum dilakukan sunat. Tak jarang, angklung landung juga dipakai untuk acara seremonial yang dilakukan untuk menjemput tamu-tamu penting yang juga diarak dengan menggunakan sesingaan. Denny Darisman, pemain angklung landung, mengaku ingin menjaga keberadaan kesenian tradisional ini. Ia kerap melakukan latihan bersama rekannya agar angklung landung ini tetap bertahan di tengah gempuran kesenian modern yang datang dari berbagai arah.